Kisah, pesugihan yang gagal, menggambarkan tragedi yang terjadi akibat keinginan untuk mendapatkan kekayaan secara instan melalui praktik pesugihan yang seringkali melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib. Berikut adalah sebuah cerita horor yang terinspirasi dari tema tersebut. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Arman. Arman, yang berasal dari keluarga miskin, selalu merasa iri melihat tetangganya yang kaya raya berkat pesugihan. Suatu malam, ia mendengar bisikan dari seorang dukun tua yang menawarkan jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Dengan penuh harapan dan rasa penasaran, Arman memutuskan untuk mengikuti ritual pesugihan. Dukun itu memberinya beberapa syarat. Arman harus membawa tumbal, sebuah pengorbanan yang akan mengikat perjanjian dengan makhluk gaib. Dalam ketidakpastian, Arman memilih untuk mengorbankan seekor ayam, berharap itu cukup untuk mendapatkan kekayaan yang diimpikannya. Malam itu, dengan hati berdebar, ia melaksanakan ritual di tengah hutan. Setelah ritual selesai, Arman merasakan perubahan. Dalam beberapa hari, ia mulai menemukan uang dan barang berharga di tempat-tempat tak terduga. Kegembiraannya tak tertahan, ia membeli rumah baru dan mobil mewah. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa bulan, Arman mulai mengalami hal-hal aneh. Ia sering mendengar suara-suara bisikan di malam hari dan melihat bayangan hitam berkeliling di rumahnya. Teman-temannya mulai menjauh, dan keluarganya merasakan aura negatif yang mengelilinginya. Suatu malam, saat tidur, Arman terbangun oleh suara jeritan seorang wanita. Ia melihat sosok hantu perempuan yang menangis di sudut kamarnya. Ketika mencari tahu tentang sosok tersebut, Arman mengetahui bahwa hantu itu adalah roh dari ayam yang dipersembahkan dalam ritual pesugihan. Ia merasa bersalah dan ketakutan. Hantu itu terus menghantuinya setiap malam hingga membuatnya tidak bisa tidur. Dalam upaya untuk membebaskan diri dari kutukan tersebut, Arman kembali menemui dukun yang memberinya ritual pesugihan. Namun, dukun itu hanya tertawa dan mengatakan bahwa tidak ada jalan kembali, perjanjian telah dibuat dan harus ditepati. Arman pun terpaksa mencari cara lain untuk mengakhiri penderitaannya. Akhirnya, dalam keputusasiannya, ia memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan arwah untuk meminta maaf kepada roh ayam tersebut. Namun, saat ritual berlangsung, sesuatu yang mengerikan terjadi. Makhluk gaib yang mengikat perjanjian dengannya marah besar karena merasa dikhianati. Hari berikutnya, Arman ditemukan tewas di rumahnya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Keluarga dan tetangganya hanya bisa berbisik tentang nasib tragis pemuda yang terjebak dalam pesugihan gagal tersebut. Cerita ini menjadi pelajaran bagi banyak orang di desa itu bahwa keinginan untuk cepat kaya bisa membawa pada kehampaan dan kesengsaraan. Pesugihan bukanlah jalan keluar melainkan jalan menuju petaka. Dengan demikian, pesugihan yang gagal adalah kisah peringatan akan bahaya mengejar kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar dan konsekuensi fatal dari tindakan tersebut. Setelah kematian Arman, desa itu diliputi suasana duka dan ketakutan. Warga mulai merasakan dampak dari peristiwa tragis tersebut. Beberapa orang yang pernah berhubungan dengan Arman merasa gelisah, khawatir bahwa kutukan pesugihan yang dialaminya akan menular kepada mereka. Malam demi malam, hantu ayam yang terikat pada Arman mulai muncul di berbagai sudut desa. Warga melaporkan melihat bayangan putih berlari cepat di antara pepohonan, dan suara jeritan wanita terus menggema di malam hari. Beberapa penduduk mengklaim melihat sosok Arman berdiri di tepi jalan, wajahnya pucat dan matanya kosong, seolah meminta pertolongan. Ketegangan semakin meningkat ketika beberapa orang mulai mengalami mimpi buruk yang sama, mimpi tentang ritual pesugihan yang dilakukan Arman dan sosok hantu yang marah. Mereka merasa terancam, seolah roh Arman dan ayam itu ingin menuntut balas. Di tengah kekacauan ini, seorang gadis desa bernama Sari, yang merupakan sahabat dekat Arman, merasa terpanggil untuk mencari solusi. Sari percaya bahwa ada cara untuk mengakhiri kutukan ini dan membebaskan arwah Arman serta ayam tersebut. Ia memutuskan untuk menemui seorang kiai tua yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib. Setelah perjalanan panjang ke desa sebelah, Sari akhirnya bertemu dengan kiai tersebut. Kiai itu mendengarkan kisahnya dengan seksama dan memberitahu Sari bahwa untuk membebaskan arwah-arwah yang terjebak, mereka perlu melakukan ritual pembersihan dan pengampunan. Kiai itu menjelaskan bahwa ritual harus dilakukan di tempat di mana Arman melakukan pesugihan. Sari segera mengumpulkan beberapa warga desa yang masih percaya pada kekuatan kebaikan. Mereka pergi ke hutan tempat ritual pesugihan dilakukan dan mempersiapkan segala sesuatunya sesuai petunjuk kiai malam itu. Dengan lilin menyala dan doa yang dipanjatkan, mereka mulai melakukan ritual pembersihan.
Sari memimpin doa sambil meminta maaf kepada arwah Ayam dan Arman atas kesalahan yang telah terjadi. Suasana menjadi tegang ketika angin bertiup kencang, dan suara jeritan terdengar lagi di antara pepohonan. Saat ritual mencapai puncaknya, tiba-tiba sosok Arman muncul di hadapan mereka, wajahnya terlihat lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Di sampingnya, hantu Ayam juga muncul, tampak bingung dan sedih. Sari merasakan ketakutan namun tetap melanjutkan doanya. "Arman," serunya dengan suara bergetar, "kami minta maaf atas semua kesalahanmu. Kami ingin membebaskanmu dari penderitaan ini." Sosok Arman menatap Sari dengan mata penuh haru. Dalam sekejap, suasana menjadi hening. Hantu Ayam mendekat dan mengeluarkan suara lembut seolah merespons permohonan maaf tersebut. Dengan satu doa terakhir yang dipanjatkan oleh Sari dan warga desa lainnya, cahaya terang menyelimuti tempat itu. Sosok Arman dan hantu Ayam perlahan-lahan menghilang dalam cahaya tersebut, meninggalkan rasa damai di hati semua orang yang hadir. Setelah ritual selesai, suasana desa perlahan kembali normal. Suara jeritan tak terdengar lagi, dan hantu-hantu itu seolah telah pergi selamanya. Warga desa merasa lega dan berterima kasih kepada Sari atas keberaniannya dalam menghadapi kegelapan. Kisah pesugihan yang gagal menjadi legenda di desa itu. Warga belajar untuk tidak tergoda oleh janji kekayaan instan dan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Mereka menghargai kerja keras dan kejujuran sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Sari menjadi simbol harapan bagi desa tersebut, seorang gadis yang berani menghadapi ketakutan demi menyelamatkan sahabatnya dan komunitasnya dari kutukan gelap. Sejak saat itu, desa itu tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya tetapi juga sebagai tempat di mana kebaikan bisa mengalahkan kegelapan. Dengan demikian, cerita ini ditutup dengan pesan moral bahwa tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kerja keras dan kejujuran adalah kunci untuk mencapai impian tanpa mengorbankan jiwa kita sendiri.